Selanjutnya kita akan membuat untuk input formnya. Oke, pertama kita buka dulu Visual Studio Code. Oke, untuk pertama kita buat untuk coba saya login dulu untuk karyawan kalau tidak salah. Karyawan, kita ke tabel karyawan. Nah, kita login sebagai admin. Login aja mana. Oke, yang pertama kita buat untuk karyawan. Kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita ke admin. Admin di sini. User interface, lalu data karyawan.php. Selanjutnya kita akan mengambil script. Di input form. Nah, kita ambil yang ini. Data karyawan, lalu kita letakkan di sini. Oke, metodenya post ya. Lalu untuk actionnya ini kita kasih dia akan ngedirect ke halaman apa begitu. Nah, dia untuk melakukan perintah insert ya, kita sudah buat folder insert di control ini. Jadi kita akan mundur satu halaman, set folder, lalu kita akan masuk ke control, lalu dari control kita masuk ke insert, lalu kita masuk ke data karyawan. Di sini ada data karyawan, insert data karyawan, data punya belum ada ya kayaknya. Oke, kalau belum ada kita buat new file, data karyawan.php. Oke, belum ada ya. Oke, mana tadi? Ini saya tutup dulu. Ini data karyawan. Nah, garis miring data karyawan.php. Ini kita tutup formnya. Nah, lalu di bagian sini kita ambil scriptnya di Bootstrap 4. W3 school tutorial Bootstrap 4. Lalu tadi kita mau buat input groups. Form div class. Sampai sini. Oke, untuk yang pertama ada atribut yang pertama dari karyawan itu nama ya. Untuk ID karyawan kenapa tidak diisi? Ya karena dia sudah auto increment ya, jadi dia nanti terisi otomatis. Oke, kita buat nama duluan.
nama. Setelah itu setelah nama ada tanggal lahir atau tempat lahir tadi. Tempat lahir, setelah itu baru tanggal lahir. Tempat lahir. Tanggal lahir. Jenis kelamin, alamat. Tanggal lahir. Setelah itu jenis kelamin. Setelah itu alamat, email, pekerjaan, password. Alamat, email, pekerjaan, password. Ini semua ada alamat kah? Ini alamat, telepon, email, pekerjaan, alamat, telepon, email, pekerjaan, lalu password. Oke. Kita save, lalu kita testing. Nah, ini sudah muncul. Tapi di sini tanggal lahir seharusnya akan muncul kalender kan. Lalu di email dan password juga tipenya harus berbeda ya. Oke, kita buat dulu. Kita tentukan dulu tipe-tipenya, tipe inputnya. Oke, di sini tipenya teks untuk nama ya, name-nya name. Oke. Name-nya itu kita sebenarnya name ini tidak harus sama dengan name nama ini ya, nama kolom di database tidak harus sama. Cuman kalau untuk mempermudah kita ya, supaya tidak bingung-bingung kan, ini name ini untuk apa, itu untuk field mana, kita samakan saja. Intinya name yang di sini di insert interface dengan yang dikontrol yang untuk insert nanti, dia harus sama supaya dia tahu begitu itu untuk insert apa name yang mana begitu. Kalau kita kasih beda ya dia tidak tahu, salah alamat nanti, karena name ini bertujuan untuk salah, maksudnya untuk sebagai alamat ya. Name yang kita kasih nama. Untuk mempermudah kita samakan saja dengan di database-nya. Tempat lahir, teks juga ya, name sama dengan tempat lahir. Nah, ini tanggal lahir kita buat ini date ini yang untuk apa ya, tanggal ya, tipe untuk tanggal. Ini tanggal lahir. Oke. Nah, untuk jenis kelamin ini kan dia tidak bukan kita isi manual ya, dia pakai pilihannya ya. Jenis kelamin ya sudah pasti ada dua ya, laki-laki dengan perempuan ya. Ini kita lihat di jenis kelamin ya, kita samakan laki-laki L-nya sama dengan perempuan. Oke.
Nah untuk itu, nah kalau ini kan untuk kita jenis kelamin. Nah untuk input ini kan untuk kita isi manual kan, sedangkan ini kita pilih, jadi kita pakai select di sini. Sudah betul. Select, setelah itu name sama dengan kita samakan dengan jenis kelamin. Oke, setelah name lalu kelasnya sama juga seperti biasa, form control, name jenis kelamin plus form control. Oke. Nah lalu di sini untuk value kita kasih opsinya, option value. Yang pertama laki-laki ya, value sama dengan laki-laki. Nah ini untuk value ini kita harus samakan dengan yang di database-nya ya, supaya dia bisa membaca begitu. Kalau di sini L-nya besar ya, kita harus buat L-nya besar. Kalau di sini value-nya 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan ya, kita harus buat sama juga, 1 dengan, nanti di sini kita kasih 1 dengan 2 ya, tapi karena di sini laki-laki langsung, kita kasih nama laki-laki, kita tutup. Nah untuk labelnya ini kita kasih laki, kita samakan saja. Nah kita tutup option. Nah untuk label ini ya nanti akan muncul di form ya, form ini ya, ketika kita pilih nanti ada label laki-laki, perempuan. Kalau kita pilih laki-laki, dan jika di sini 1 ya, nanti pas kita simpan akan bernilai 1 dengan 2. Tapi karena di sini laki-laki dan perempuan, maka dia akan sama juga, laki-laki dan perempuan, sama seperti label. Karena di sini juga kita kasih nama sama dengan yang label. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan yang mengenai MB ya. Jadi MB itu margin bawah ya, atau margin bottom. Kita buat opsi yang selanjutnya, value. Opsi selanjutnya itu perempuan. Ingat harus sama ya, harus sama. Labelnya juga kita kasih perempuan. Nah kita tutup opsi ya, karena di sini ada div lagi yang untuk menyamakannya, kita kasih tutup div. Oke. Laki perempuan sudah tidak salah lagi. Kita testing. Oh ini lupa ada kekurangan untuk div-nya. Kita lihat dari sini, div itu tidak perlu. Kekurangan atau kelebihannya masih ada. Salahnya itu di input, berarti terbetul. Div span div oh ya, ini lupa tanda petik 2. Oke. Kita save all, lalu kita testing ulang. Oke, sudah jadi.
laki-laki perempuan, cuman ini ada kolom ekstra lagi. Kita lihat di mana salahnya. Div class input mb3 huruf prevent select. Ya ini lupa tutup select. Lalu salahnya di alam lagi. Div ada kelebihan kayaknya. Oke, coba kita testing lagi. Oke, sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya untuk alamat itu text form control, teks telepon kita pakai number, email kita pakai email. Lalu pekerjaan teks tidak, pekerjaan kita pakai apa juga, option juga. Saya ubah yang password dulu, jadi password tapi pekerjaan kita buat dulu, kita hapus. Nah, kita buat seperti yang laki-laki, seperti jenis kelamin ini. Select, name-nya itu pekerjaannya kita sesuaikan dengan di sini. Sebenarnya ya tadi saya sudah bilang tidak harus sama, intinya dengan yang dikontrol itu yang harus sama, tapi untuk lebih memudahkan sebenarnya kita kasih sama. Name, jenis kelamin, kelas, di kelas form control. Oke. Selanjutnya kita buat untuk optionnya, option value. Untuk value pertama itu apa, kita ke karya ini pekerjaan. Yang pertama itu admin ya, karena admin itu yang memegang database-nya. Admin, tadi kedua legalnya kita juga kasih admin. Oke, itu option. Untuk option kedua setelah admin kita ke dokter ya, kalau tidak salah, dokter. Atau perawat pemeriksa dulu. Nah, dokter ya, yang perawat pemeriksa dulu, karena dia akan pasien tersebut akan diperiksa dulu oleh pemeriksa sebelum ke dokter. Perawat pemeriksa, lalu tutup option. Oke, option value. Nah, ini baru dia ke dokter. Dokter tutup option. Option selanjutnya value sama dengan setelah ke dokter pasti dia dapat apa ya, obat-obat kayak resep-resep begitu.
berarti dia kasir ya. Kasir namanya juga kasir. Tutup option. Selanjutnya value. Setelah kasir dia ke apoteker ya, tidak salah ya, betul, apoteker option. Oke, setelah value, setelah apoteker, dokter sudah, pemeriksa sudah, kasir sudah, perawat jaga belum, apoteker, dapur belum ya, ke petugas pendaftaran ya, petugas pendaftaran baru perawat pemeriksa kalau tidak salah, baru dapur, cleaning service, apa, petugas pendaftaran petugas pendaftaran, aduh, tutup option. Oke, sudah. Selanjutnya apa tadi? Perawat jaga. Value sama dengan perawat jaga. Ini perawat jaga. Ayo. Tutup option. Setelah ke perawat jaga, maka dia akan cleaning service akan mengecek kebersihan kamar. Cleaning service, ini juga labelnya cleaning service. Tutup option. Lalu yang terakhir dapur ya, dapur yang memonitoring gizi dari pasien tersebut. Dapur option. Nah, di sini tutup select. Aduh ya, sudah select div. Kita lihat dulu, sudah semuanya tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sini ada dokter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pas. Kita belum di save all. Oke. Admin, perawat pemeriksa sampai dapur, dokter kasih apoteker, petugas pendaftaran, perawat jaga, cleaning service, dapur. Oke, untuk pekerjaan sudah, password sudah. Ya, berikutnya kita harus menambahkan required ya. Jadi required ini sama dengan not null ya, not null. Jadi semua datanya harus kita isi. Kita taruhkan di sini required, tanggal tempat lahir juga kita kasih required
tanggal lahir, jenis kelamin, lalu alamat, telepon, email, lalu pekerjaan. Kemudian password. Ya, setelah itu kita save. Selanjutnya kita akan membuat untuk tombol untuk submit ya. Jadi kita tempatkan di bawah isian yang terakhir, yaitu password. Nah, di sini kita kasih BR ya, supaya ada spasi di antara mereka ya, supaya tidak terlalu dempet begitu. Oke, ini ya, kita jangan pakai button ya, kita pakai input saja. Input kelas sama dengan btn karena ini simpan, jadi kita pakai success ya. Input kelas btn success, lalu tipenya kita submit ya, karena ini kita mau submit atau menambahkan data yang baru atau record yang baru, jadi kita pakai submit. Kelas tipe, lalu value nya. Nah, value ini yang kayak sebelumnya ya, dia label begitu. Jika nanti kita mau simpan, nanti dia akan labelnya itu simpan, supaya orang yang masih awam gitu tahu kalau ini fungsinya untuk simpannya. Oke. Lalu ya sudah ya, kita tutup. Nah, lalu ini sudah. Sekarang kita coba testing. Simpan. Oke, sepertinya sudah ya untuk simpan. Oke, setelah itu kita akan membuat untuk grid-nya ya, karena ini data karyawan ini kita mau tampilkan untuk bukan untuk insert-nya juga, nanti dia akan menampilkan untuk data karyawannya ya. Jadi karyawan itu ada siapa-siapa saja, tempat lahir siapa sampai pekerjaan begitu. Oke. Ya. Jadi untuk itu kita perlu pakai grid ya. Nah, kita tempatkan di sebelah kiri saja ya. Nah, untuk grid ini dia posisinya ada di bawah sini ya, di bawah pada data karyawan. Nah, dan screen-nya itu div kelas sama dengan row. Lalu panjangnya kita kasih call SM ini ya small ya, kalau medium ya MD begitu. Oke, dan lalu panjangnya ini kita kasih 4 saja, karena ini untuk input ya, takutnya dia yang display datanya itu ada yang panjang begitu ya datanya, jadi kita kasih 4 saja supaya di bagian displaynya itu ya masih cukup panjang ya. Oke. Oh iya, input div. Nah, lalu kita buat lagi yang untuk
div class call sn. Nah karena ini 4 ya yang ini, maka yang kedua kita kasih 8 karena totalnya itu harus 12. Nah lalu kita pindahkan yang ini tadi dari form ini sampai form tutup di bawah. Nah di sini di sini ya. Nah selesai. Oke, jadi sudah ya. Di bagian kanan ini kita bisa buat fungsi untuk display datanya ya. Oke, tapi ya untuk sekarang kita masih buat untuk input formnya. Selanjutnya karena karyawan sudah, kita beralih ke pasien. Oke, di pasien kita tutup admin, kita ke pasien. Di pasien yang pelajar ke saya tutup. Pendaftaran baru oh iya, bukan di sini karena ini masih di halaman admin. Kita kembali ke halaman admin. Nah di bagian data pasien, nah di sini itu. Nah untuk ini konektornya itu saya jelaskan ulang ya. Konektor ini untuk menghubungkan dengan database-nya. Lalu kunci halaman ini ya kita harus login dulu baru bisa mengakses halaman tersebut ya. Kalau tidak maka dia akan tetap di index.php. Selanjutnya CDN 4 ini ya kita menggunakan Bootstrap 4 ya dalam menghiasnya. Lalu navbar ini untuk navigasinya, navigasi antara halaman ini dari karyawan ke pasien atau dan seterusnya. Oke. Nah kita beralih ke data pasien. Saya hapus dulu. Kita pakai sama juga ya dengan yang di mana tadi. Sebelum ini kita karyawan. Nah scriptnya sama persis dengan karyawan. Kita langsung pakai apa saja, langsung pakai buat grid saja. Div untuk kelasnya itu kita pakai panjangnya 4 sih. Yang pertama itu yang insert datanya, jadi kita pakai 4. Nah lalu selanjutnya kita mana, nah ini tidak, kita ketik manual saja. Method ini sama dengan, nah ini untuk metodenya kita pakai post actionnya ini dia beralih satu halaman, maksudnya dia ke satu halaman sebelumnya ya, kita pakai titik-titik garing lalu ke kontrol ya, kontrol lalu insert, lalu ke data pasien. Data pasien
php. Lalu tutup formnya. Tidak langsung tutup saja. Nah, lalu selanjutnya kita ke sini, input groups. Lalu seperti karyawan juga kita ambil yang ini. Div class, ini div, ini lupa tutup titik 2. Nah, untuk kolom yang pertama kita pakai namanya kalau tidak salah, kita ke pasien. Kita tunggu. Oke. Nama, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, kita langsung buat saja banyak. Tempat lahir, tanggal lahir, lalu jenis kelamin, alamat telepon, email, password. 1 2 3 4 5. Jenis kelamin. Setelah itu alamat telepon, email, password. Telepon dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tentukan tipe timenya. Untuk kelas teks, tempat lahir teks, tanggal lahir. Coba saya sesuaikan dulu. Kalau sudah sama sesuai urutannya ya, dari nama sampai password. Nama, tempat lahir, tanggal lahir. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat telepon. Jenis kelamin, alamat telepon, email, password pas. Tanggal lahir di sini kita pakai date. Dan supaya tidak lupa juga kita langsung taruh required. Ya, required ini untuk apa ya? Supaya tidak boleh kosong ya isiannya. Jadi ketika ada data yang diisi, ya mungkin lupa isi tempat lahir mungkin. Nah, nanti dia akan ada peringatan bahwa profil ini harus diisi. Jadi itu fungsi dari required. Untuk jenis kelamin bukan pakai input ya, tapi pakai select. Itu kita buat telepon. Ini saya hapus dulu. Alamat sudah, terus telepon. Selanjutnya email.
require, dan yang terakhir masuk. Nah, lalu tipenya sampai di alamat teks, telepon, kita pakai number ya. Email, kita pakai email. Lalu passwordnya, tipe isiannya untuk password. Password ini ya supaya dia bentuk kayak kita masukkan pin begitu di HP kita, jadi dia bulat, bukan dalam langsung outputnya itu angkanya langsung, tapi dalam bentuk simbol gitu, kayak bulat atau pagar atau bintang, tapi dalam hal ini bulat ya. Oke. Berikutnya untuk jenis kelamin, untuk sintaksnya itu sama seperti yang di karyawan. Kita ingat, select name class, kasih name-nya, kita kasih sama ya dengan di database. Pas seperti biasa kontrol, jangan lupa tutup petik tuan. Nah, lalu kita kasih option, lalu value. Untuk jenis kelamin pertama itu laki-laki. Karena ini value di sini langsung laki-laki dan perempuan, jadi kita kasih laki-laki perempuan. Kalau misalkan 12, kita kasih 12 ya. Kalau misalkan di database-nya 1 untuk laki-laki, perempuan 2, kita kasih 1 begini, baru kita kasih labelnya itu laki-laki. Tapi karena di sini di database-nya langsung laki-laki, jadi kita harus samakan huruf besar dan huruf kecilnya juga harus diperhatikan. Option value laki-laki. Oke, sama ya dengan di sini. Selanjutnya kita kembali lagi, kita tutup opsinya. Kemudian kita buat opsi yang kedua lagi, itu perempuan, karena di database-nya juga langsung perempuan, tidak pakai 2, perempuan opsinya. Nah, kita tutup, select, nice. Nah, ini sudah ada di downgrade di kelas semua. Setelah itu kita buat button ya. Button kita lihat dulu. Input class, betul, salah input class button sukses. Input class sama dengan ketik 2 btn itu button. Lalu untuk warnanya, ini submit, kita kasih warna hijau, tipenya submit ya, berarti menyerahkan atau menyimpan datanya gitu ke database. Lalu value
kasih simpan supaya apa pelanggannya ini admin mas di bagian ya, admin juga meskipun dia yang buat database-nya ini ya dia juga harus apa ya setidaknya kasih rapi lah begini tampilannya itu kan dengan menamai value-nya dengan yang sesuai yaitu simpan. Ini kita ini tambah satu div, kita save all lalu kita coba di pasien. Oke, ini sudah sudah. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Nah, kita buat tapi belum sekarang ya, div div kelas sama dengan lalu untuk yang apa display datanya, tapi belum sekarang kita buat dulu untuk yang form inputnya. Div class call sm yaitu small 8 karena tadi kita pakai 4 jadi di sini 8. Oke, lalu garing div. Oke, jadi seperti itu untuk data pasiennya. Oh iya, ini untuk name-nya saya belum kasih nama. Kita dari pertama dulu kita name-nya kita mengikuti nama file-nya saja ya. Supaya gampang. Name sama dengan nama. Bayangnya lupa. Tutup ketik. Name-nya nama. Lalu tanggal lahir. Name-nya nama. Tanggal ini saya lupa ubah tempat lahir, lalu jenis kelamin lalu alamat, name-nya alamat, telepon, name-nya telepon, email, name-nya email, lalu password, name-nya password. Oke, selesai. Lalu untuk saya kasih enter ya. Oke, nah ini buttonnya sukses ya. Kalau mau warna lain kayak biru langit kita pakai info ya. Nah itu kita bisa lihat referensinya di button ini. Nah ini kalau primary berarti ini sesuai ya, biru apa ini ya, biru langit atau info ini ya, pokoknya kita bisa lihat kalau dark itu hitam, light itu putih, danger merah, warna kuning, info biru tapi biru ke hijau-hijauan, sukses hijau, secondary abu-abu, dan primary itu biru terang ya. Oke, ya untuk data pasien sampai sini ya.